Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim ala kulli harfin kutiba wa yaktabu badal abil wa dahara dahirin qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darin amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 8, 6 baris dari bawah ke atas. Dan terkurang daripada barang yang haram dengan haid. Ini permasalahan pembagian hadas kepada 3. Ada hadas asghar, ada hadas mutawassit, ada hadas akbar. Hadas asghar itu seperti kita buang air kecil, buang air besar, namanya hadas kecil atau hadas asghar. Setelah kita membersihkan, selesai buang air kecil atau selesai buang air besar, tapi kurangnya kada berwudu, dia hanya menghilangkan najis, tapi masih berhadas kecil karena tidak berwudu. Masih berhadas kecil bukan berarti bernajis. Artinya orang ini dihukumkan dalam mata agama kita, kacamata agama kita, bahwa orang ini belum suci walaupun sudah bersih daripada najis. Jangan disamakan orang ini masih berhadas, bukan, dia belum berwudu, artinya belum suci, karena dihukumkan orang ini masih berhadas kecil. Walaupun dia selesai buang air kecil, buang air besar, dia sudah dibersihkan dan bersih, tapi ingat, belum suci. Karena dalam Islam suci itu pasti bersih, kalau bersih belum tentu suci. Hebatnya Islam. Hanya orang Islam Bapak Ibu yang suci. Kenapa guru? Adakah ajaran di luar agama Islam berwudu? Ada nggak? Enggak ada. Karena apabila kita buang air besar, buang air kecil, kita bersihkan, selesai buang air besar, buang air kecil, itu namanya kita hanya membersihkan najis, tapi belum suci. Berarti beda najis dengan suci. Beda. Kalau najis kita hilangkan, selesai buang air besar, buang air kecil, tapi dia belum suci, ingin suci, terangkatlah hadas kecil, karena hadas kecil itu hilang dengan sebab dari suci, yaitu wudu. Ini hebatnya Islam. Maaf, di dalam ajaran agama lain nggak ada. Kemudian kalau orang ini berhadas mutawassit, yaitu buang sperma keluar sperma karena berkerumun istri atau misalnya bermimpi, dia berhadas mutawassit. Sperma itu suci, tapi dia tidak bisa lagi membaca Quran, apalagi sembahyang, karena hadas mutawassit hanya hilang kalau dia mau mandi wajib. Mandi wajib itulah yang menghilangkan hadas mutawassit. Juga hadas besar dengan mandi wajib hilang hadas asghar. Maksudnya hadas akbar. Nah, kita teruskan. Dan terkurang daripada barang yang haram dengan haid, karena bahwasanya membaca Quran dan berhenti di dalam masjid. Artinya, kalau hadas kecil, boleh aja dia ke masjid. Boleh aja dia membaca Quran, hadas kecil, tapi jangan menyentuh Quran. Orang itu baik-baik imbal bekami, berbesok, ada wudu, boleh aja membaca Quran, menyentuh Quran ya boleh. Nah, maka banyak orang ini baik-baik menyentuh Quran kalau wudu. Ini kadang mau belajar fikih. Fikih ini menerangkan hukum Allah yang dikupas sumbernya dari Quran dan hadis juga. Tidak bisa menjadi ulama fikih kalau nggak ahli Al-Quran dan hadis. Tidak bisa menjadi ulama fikih kalau nggak ngerti ijma' dan qiyas. Ulama-ulama ahli fikih itu sudah ahli Al-Quran, sudah ahli hadis,
Lalu keahliannya memahami Al-Quran, dia mempelajari ilmu tafsir, dia mempelajari ilmu usul tafsir, dia mempelajari asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, dia mempelajari ayat ini adalah umum, ayat ini khusus, dia mempelajari ayat ini turunnya di Mekah, ini ayat ini turunnya di Madinah. Kalau ayat ini turunnya di Mekah namanya ayat Makkiyah, Rasulullah belum hijrah. Di ketika Rasulullah hijrah ini namanya ayat Madaniyah, turunnya di Madinah. Rasulullah di ketika ayat itu turun begini-begini Rasulullah. Di ketika problem di zaman Rasul dengan para sahabat turun ayat ini. Itu orang yang ahli tafsir dan ahli asbabun nuzul sejarah turunnya ayat. Kemudian dia mempelajari lagi ilmu gramatik Arab. Ini isim, ini fi'il, ini huruf, ini fa'il, ini maf'ul, ini mubtada, ini khabar. Dia mempelajarinya. Memang Allah memberikan otaknya mampu. Ulama itu pilihan. Lalu akhirnya Bapak Ibu, dia menguasai juga tentang ilmu memahami Al-Quran. Dia memahami hadis. Oh ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan, oh ini hadisnya dhaif, oh ini hadisnya munqati, oh ini hadisnya mudallas, ini hadisnya mu'an'at, ini hadisnya musalsal. Itu dipelajari. Oh perawinya kalau ini orangnya hadis ini sahih, oh perawinya agak kurang hafalannya karena kuat, ini hadisnya bisa menurun kepada hadis dhaif. Tapi karena ada perawi lain yang kuat hafalannya, meningkat lagi, hadis ini jadi hasan di ghairihi. Nah, itu ulama-ulama ahli hadis. Setelah mereka menguasai Quran dan hadis dan ilmu-ilmu cara memahami Quran hadis, baru mereka berani ngomong fikih. Fikih. Pernah ada kejadian Pak Ibu, orang sedikit Quran, sedikit hadis, kali di dalam Quran, kali di dalam hadis, kali di dalam Al-Quran, kali di dalam hadis. Kalau kali di dalam Quran, kali di dalam hadis, hadis yang kita pakai guru siapapun yang menyampaikan, karena dalam Quran gak ada, dalam hadis gak ada. Bapak Ibu, problem itu selalu ada. Ini banyak nih kejadian-kejadian yang terjadi. Ustaz ini kadang menguasai fikih, maka masuk TikTok pulang, turun kadang membawa HP, HP-nya di mobil. Ini orang banyak tanya, orang itu Pak gue di luar nikah, gitu ya simpulannya. Di luar nikah, artinya pacarnya hamil, belum nikah, hamilnya beberapa bulan, lalu dia nikah, sah kan nikahnya sah. Dia menikahi pacarnya hamil, lalu dia nikah itu sah. Lahirlah kita lagi. Nah ini ada memang baca fikih ini. Apabila tidak nikah lagi maka tidak sah pernikahannya, maka anaknya julidnya haram semuanya. Dulu belajar fikih dulu. Apa hubungannya pernikahan dia ketika dia menikahi pacarnya dalam keadaan hamil dengan bayi yang lahir? Bayi dengan perbuatan kedua orang tuanya enggak ada hubungan lagi, karena bayi itu lahir suci, enggak ada hubungannya dengan perbuatan mama abahnya. Nah itu tidak ada pernikahan lagi. Kalau ini nikah juga itu sunat aja, bukan wajib. Nah ini bayi itu lahir, ya Allah. Coba belajar kita fikih, babu nikah bukan. Anak tuh talikin bacaan sampai maka itu paling puluh. Bingung masyarakat kena. Kalau bayi itu Pak Ibu hamil, ini ibu-ibu bapak-bapak di kasusnya dia menikahi pacar itu hamil, misalnya 4 bulan hamilnya, 4 bulan. Nah nikahinya berarti kalau 4 bulan hamil berapa bulan lagi? 5 bulan ya lagi. Lahirlah bayi itu.
5 bulan. Sedangkan rumus memahami ini anak, apakah anak ini bin abahnya atau bin mamanya? Apakah anak ini dihukumkan tidak mewaris atau mewaris? Ada anak haram bukan ya kita aja nggak gimana jadi anak haram. Nang betulin haram tuh anak abah makanya kan. Kenapa dipadakan anak haram? Anak yang lahir berdahulu sebelum terjadi pernikahan, atau jika ini anak apakah nanti bin abahnya bin mamanya. Kalau 4 bulan Pak Ibu hamil baru dinikahi, berarti 5 bulan lahir nih setelah nikah yang sah. Sekalinya anaknya lahir perempuan anaknya, maka anak ini nanti walinya oleh hakim karena 5 bulan. Jangan 6 bulan lebih sehari, 6 bulan lebih. Ingat, rumus buka kitab Fathul Wahab Syekh Zakaria Al-Ansari. Kalau ngomong pakai referensi, Pak Ibu, hukum ini bahaya. Jangan pakai asumsi belaka, jangan. Hukum pakai asumsi, jangan pakai referensi. Dalam kitab Fathul Wahab, rumusnya menilai 6 bulan sehari. Kalau dinikahi perempuan ini 6 bulan sehari lahirlah anak, tapi setelah nikah yang sah, maka anak ini boleh bin abahnya, boleh mewaris, boleh abahnya jadi wali nikah. Kada batal bersentuhan karena sudah 6 bulan sehari, berarti dinikahinya hanya sekitar 3 bulanan lah, lebih sedikit 3 bulan. Berarti kalau 3 bulan ada harapan 7 bulan atau 6 bulan lebih lah, nyata 9 bulanan. Nah, 3 bulan anggaplah 6 bulan lebih. Kalau 2 bulan hamil dinikahi ada harapan 7 bulan. Kalau tak lambat, Pak Guru hanya terlambatnya guru bagus lagi cepat dinikahi. Berarti haidnya sudah terlambat. Nah ini Pak jerulun hubungan abidia mengajak mengajian bibinian jekurang kampung mau orang bulu mengaji. Nah apabila itu sebulan terlambat sudah, nah kamu hamil soalnya, ayo kita urus pernikahan. Urus pernikahan, alhamdulillah nikah, lahir anak berumur sekitar 8 bulanan, jelas benar binnya bin abahnya. 2 bulan baru dinikahi, 2 bulan baru dinikahi, 7 bulan Pak Ibu lahir bin abahnya 3 bulan hamil baru dinikahi. Nah ini keuntungan nih, sekalinya 6 bulan sehari lahir dari nikah yang sah dari maka binnya bin abahnya. 4 bulan baru dinikahi, sekali lahirnya 5 bulan setelah nikah yang sah, maka binnya nanti waktu nikah bin mamanya. Abahnya kada boleh jadi wali kalau bininya, abahnya kada boleh mewariskan harta, abahnya bakal bersentuhan dengan anak ini. Nah, yang guru batal karena diproduk di luar nikah sampai berumur 4 bulan. Itu juru hukumnya, bukan kali dia kurikulum tetamu dalam Al-Quran, ada dalam tetamu dalam hadis. Quran itu dikupas sudah oleh ulama ahli fikih. Tiang makan nasi sop cari apa dalam Quran. Nabi makan gandum ada dalam hadis. Tiang
makan nasi sop, makan nasi rawon, apalagi makan pizza, makan burger, ada kadang Quran, ada kadang hadis, ada dalam. Nah, kasus-kasus yang terjadi di zaman kita harus memakai kias dan ijma lagi, karena kias mencari persamaan atau pendekatan yang kasusnya terjadi di zaman Rasulullah dan sahabat dengan terjadi di zaman kita. Lalu ijma ada kesepakatan. Zaman Rasulullah kamar, zaman kita kecukup sama aja juga. Tambur yang mencari dalam kitab pada tentang kecukup. Lalu dikias. Zaman Rasulullah kamar, zaman kita kecukup, zaman kita jinnya, zaman kita narkotika, zaman kita superintus baca putri dicampur obat nyamuk. Sama juga kias namanya. Allah dia masuk. Lihat Islam juga. Nah, lalu dia lahir itu anak 4 bulan baru dinikahi, maka 5 bulan melahirkan binnya bin mamanya. Kayak apa guru, kayak guru di administrasi secara negara. Secara negara ayo jadi pian, aktenya pian, aktenya kaina bin pian, bin mau pulang orang, Siti Maryam pulang lah. Nah, kejujuran pian kaina di ketika anak ini nikah, ngomonglah pian 4 mata dengan kepala kantor KUA, minta solusi kasus masa lalu ulun Pak Ain begini. Kalau begitu caranya, nikah dulu jadi di kantor, aku oleh nikahnya oleh hakimnya, ikam lainnya jadi saksinya, bahwa seikong siapa akan jadi saksi, kemudian siapa akan jujurannya, kemudian kedua mempelainya, kita nikah dulu di kantor. Setelah nikah di kantor, ayo jangan secara formalitas di rumah. Bagusnya kayak caranya ini selesai. Kayak apa pulang Pak buat, lalu anak ini nikah, anak ini ada jadi masalah lagi karena sudah benar nikahnya di ketika kasus-kasus yang terdahulu. Pertanyaan, ini kasusnya banyak ini. Kalau si anak ini guru, ini si guru ini beginian, maaf contoh beginian, ini beginian juga guru, ya. Ini guru hamil sudah, ini guru bukan ini, kamu beri pacarannya ada tanggung jawab guru hamil guru 4 bulan guru hamil ditinggalkan pacarnya, sekalinya ada guru laki-laki yang menerimanya apa adanya guru, bolehlah gurunya menikahi ini guru, boleh apa guru maka boleh, kan ini hamilnya kan ilegal. Hamilnya ilegal, ada suami istri. Berarti boleh aja si B ini hamilnya dari si A, nah dari si A pada bertanggung jawab, lalu B menikahi ini mau apa adanya. Boleh nggak guru? Boleh. Kenapa guru maka boleh? Sedangkan ini hamil bukan dari suami, hamil ilegal, hamil belum resmi, hamil belum nikah, boleh si B menikahi dari duluan si A. Binnya bin siapa guru? Bin mamanya. Bolehlah guru si bin memakai? Boleh, karenanya resmi menjadi suami istri. Berarti guru ini anak siapa? Anak si mamanya. Kada boleh bin si A. Berarti kayak apa? Guru maunya memakai? Boleh, si A menanam, si B menyiram. Sedang Islam kaji bujur yang ini haram, jangan mau kali nikah ulang, nikah lagi orang sudah haram, nikahnya bujur dia sudah secara syarat-syarat nikahnya, karena bingung pulang orang kampung apa pulang jadi nikahnya itu rancangnya. Nah
bayi di dalam rahim seorang ibu suci, karena anak itu lahirnya dari dosa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap bayi yang lahir ke dunia suci. Habis Pak Abawahu nasirati, abad mamanya aja lagi mengarahkan anak ini apakah nanti beragama Nasrani, awi majisani atau nanti beragama Majusi, awi hawidani atau nanti berpaham agama Yahudi. Itu mama abahnya jadi nanti jangan menyambati anak di luar nikah kayak haram yang berlewinan nolak sebagainya. Mengulang ke ini itu dihukumkan anak adopsi jadi kayak maka itu kasusnya anak haram dulu ada haram anak adopsi aja. Nah kayak anak angkat lah, kayaknya kita memandang anak itu kayak gue meremehkan, menghinakan, merendahkan hamba itu sampai anak orang muslim suci. Akhirnya ada berusaha lagi, namun berusaha itu karena mulai balik berakal. Belajar sembahyang, ya sudah balik baru berusaha. Apabila inya Pak Ibu sembahyang, inya belum berpahala lagi karena belum balik, maka pahalanya itu pindah kepada mama abahnya. Ini belum balik nih, ini belum balik nih, mana abah mamanya nih, nah nih mama abahnya pahala nih. Ini mana mama abahnya pahala nih. Ini belum dicatat lagi kebaikannya, tapi hadir pengajian. Kebaikan yang dia lakukan belum dicatat untuk dia, untuk mama abahnya. Kayaknya gue mama abahnya gue, kalau mama abahnya dapat pahala, kayaknya dapat pahala. Bukan bisa bilang mau bocor. Islam kayak itu, apabila dia melakukan yang lebih baik, kada dapat dosa mama abahnya, kada dapat dosa kayaknya. Rahmatnya Allah luar biasa. Kakak anak nih melakukan yang lebih baik, mama abahnya kada dosa, inya kakak anak belum balik. Karena kejahatan itu bukan dikehendaki mama abahnya, bagusnya mendidik anak cucu sudah kebaikan namanya senang. Mengalir terus pahalanya tuh mama abahnya, balik inya mengalir terus pahala mama abahnya tuh dapat mama abahnya dapat pahala terus karena dia sebelum balik sudah dididik. Itulah paling kehebatan mendidik anak, cucu dan sebagainya itu. Nah itu kadang kalau Pak Ibu pakai Quran dan hadis itu pakai kias dan ijma dikupas dalam ilmu fikih. Ada cakap ini anak itu kebetulan al-fakir mengaji dari kitab itu, andaknya tahu, tulisannya tahu. Jangan dibadahkan menikahi perempuan hamil dahulu itu ada boleh harus nikah ulang kayak aja lagi. Nah kembali lagi kita Bapak Ibu lihat kata-kata di sini lah. Terkurang daripada barang yang haram dengan haid. Apa nih? Ini masalahnya maksud terkurang itu antara hadas asghar dengan hadas mutawassit dengan hadas akbar. Kalau kita buang air kecil, buang air besar, ada wudu, nah haramnya apa? Nah haramnya menyentuh Quran. Tapi membaca Quran bagi orang tak wudu boleh kalau apa, tapi tangan diberinya menyentuh. Kalau hadis mutawassit seperti apapun keluar sperma, bermimpi atau setelah bergaul sama istri, haram membaca Quran. Dan boleh, tapi boleh apa tuh? Kada boleh. Tulisannya ada dalam kitabnya. Nah, kita tuliskan lagi. Dan coba kami terkurang daripada barang haram dengan haid haid. Kenapa? Karena bahwasanya membaca Quran dan berhenti di masjid haram keduanya. Berarti membaca Quran haram bagi orang haid. Nih tulisannya
Berhenti di masjid haram bagi orang lain. Berhenti. Berhenti apa? Berdiam. Kalau karena mulawis bocor lah itu jepai. Apa tuh bu? Ulun tanya lawan dia. Orang pakai pupuk, pakai pempres itu bu, orang haid itu kan ada pakai apa tuh bu? Pempres kan pupuk kamu balik ke Tutai. Ulun tetap orang ibu-ibu itu bisa lagu bocor bu. Nah, bisa dibuatnya. Di situ agama karena memuliakan takut kena menajisi. Karena darah haid najis, jangan berhenti. Berarti lalu aja kada apa lagu ngomong apa lo? Anu guru ada kategori dompet guru di masjid guru mah ambil aja guru, tapi ulun haid ada lagi karena disuruh mengambil apa? Ada deh guru ambil karena keperluan darurat. Kan itu makanya kalian berhenti, mak ambil intinya kalau aja lagi boleh. Orang menunggu orang sembahyang aja ambil hilang. Nah itu namanya baru boleh, tapi kalau berhentilah ambil keluar lagi. Nah disitulah bapak ibu guru-guru di mana Tapura dahulu masjid Al-Haramah tuh kalau berpagar kalau aku maksudnya berpagar aja bang, tapi kalau tutup nanggungan pasar tuh lewat, wah ini dipagari. Masjid Al-Haramah depan pasar tuh lalu dipagar supaya perempuan-perempuan haid ditakutkan kalau mulai bocor lah itu aja titikkan misalnya karena darahnya pas kurang anak sembayangan ada yang dulu di teras masjid. Nah takut lalu yang bagusnya dipagar. Usah dipagar tuh terserah lagi nang haid masih aja didudukan terserah, itu sudah usaha bukan panitia udah selesai. Nya kata kau pamarajia haid kada orang banyak takut. Nah disitulah alimnya belum sekumpul musala raudhah ya sidin ini jangan dijadikan masjid karena sidin mau utamakan pengajian. Ibu-ibu nang haid boleh masuk musala walaupun deras, boleh masuk musala. Apabila masuk masjid haram karena musala dengan masjid ada perbedaan. Musala ada tahiyatul musala, kalau masjid ada namanya tahiyatul masjid. Iktikaf di masjid bukan sengaja aku iktikaf di musala. Musala tidak disembayangi sembahyang Jumat, masjid disembayangi sembahyang Jumat. Apabila masjid pasti jadi musala bisa. Kalau musala bisa aja panggil masjid, tapi harus sepakat dulu. Kalau masjid mengguru jadi musala boleh, tapi musala kan masjid bisa jadi musala. Maksudnya apa? Sama Rasul itu pasti Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul pasti Nabi. Kalau masjid bisa jadi musala. Kalau musala anak mau jadi masjid, kecuali dulu suka jadi anak masjid. Jangan dipaham kayaknya. Berarti masjid itu dulu kawat dijadikan musala, kita rubah karena jadi musala. Itu hanya menurut Islam. Maksudnya kalau ini masjid itu fungsinya luar biasa Pak RW, di Jumatin sembahyang Jumat. Kalau musala kadang-kadang dijadikan masjid, kita sembahyang dulu di musala yuk sembahyang apa Jumat masjid. Masjid. Kalau masjid baru jadi musala jadi masalah, tapi jangan diubah lain. Kan masjid itu sembahyang Jumat, sembahyang 5 waktu kawajol masjid. Kalau musala hanya sembahyang 5 waktu, tapi kalau Jumat ada. Kalau diulah jadi masjid pangkur sebentar musala karena musim kopi. Itu ngarannya apa namanya darurat.
Ada kejadian masalah itu kayak. Nah, ada wacana orang dari di arah Eropa. Masjid diulah jadi musola, anak diulah jadi musola. Pertanyaan ulun guru, boleh gak masjid diulah musola? Ada boleh. Itu artinya merubah. Kan masjid itu kalau masjid pasti kau musola. Kalau musola, anak wajib masjid kecuali diubah dahulu. Minta pendapat kemana? Kan itu tuh berapa jarak antar masjid yang ada di kampung ini? Kayak Pak, penuh kan masjid yang ada, kalau yang penuh kita ulah musola jadi masjid. Boleh, jangan semua orang musola anak diubah jadi masjid. Tunggu dulu, ada aturannya. Penuh asli masjid di sekitar kampung dia penuh benar berbaik. Nah, bisa musola ini diubah jadi masjid, tapi harus ada kesepakatan supaya kawan orang etika, supaya orang haid kali boleh di sini. Nah, itu ada aturan Quran, Ibu. Minimal dua marhalah sekitar 2 kiloan. Tapi kita ini banyak sudah masjid, alhamdulillah, dan masjidnya penuh. Sipur ada masjid, Brimob ada masjid, Wiyata ada masjid, Nurul Iman ada masjid, Al-Islam masjid, Senin Jumat penuh lah. Nah, penuh ada berfungsi lagi jarak itu karena sudah penuh. Kemudian ada masjid Muhajirin tuh belakang masjid Brimob penuh juga tuh. Berarti berpaparakan masjid boleh Pak Ibu. Nah, dikatakan itu masjid lawan masjid yang satunya berdekatan. Gara-gara di sini mau masjid baru, masjid yang dulu kosong jemaahnya, kurang berdosa. Kenapa guru berdosa? Gara-gara yang pola masjid matang-matang sugi, itu masjid yang dahulu itu lebih baik direnovasi. Jangan yang pola masjid dahulu, penuhi di situ dulu, renovasi dahulu. Nah, setelah direnovasi bagus sudah penuh juga jemaahnya. Silakan dengan nama masjid yang di sekitar kampung yang situ baru boleh. Seperti mall atau ada masjid. Untuk mall itu di seberangnya ada masjid Miftahul Falah lah, itu penuh sudah, maka bolehlah kemo itu jadi masjid. Nah, pada sembarangan. Nah, itu penting. Nah, kenapa maka ke masjid deh? Nah, berarti berhenti kalimatnya lah di dalam masjid tidak boleh bagi orang lain. Keduanya dengan hadas mutawassit, alimnya itu kalau ya. Hadas mutawassit pun walaupun dia tidak junub berhadas besar, berhadas mutawassit, keluar sperma atau bermimpi baik sekalinya ia masuk ke masjid boleh itu kalau itu ada di dalam kitab lain berada masjid. Berada masjid walaupun sperma itu suci, tapi di dalam kitab saya mau tadi tetap boleh, karena itu umumnya junub juga sama-sama hilangnya dengan harus mandi wajib. Dan tiada haram keduanya. Nah, ada haram dengan hadas asghar, berarti orang nang imbah bagasu kami, imbah bagasu bi abi besar masuk masjid boleh, ada bodoh membaca Quran tapi itu boleh. Nah, jelaskan sudah. Berarti orang yang mengadakan orang haid boleh membaca Quran dengan haram, jadi itu orang bayang. Apalagi anu kurinya apa Quran bang guru? Jangan tapi macam-macam lagi hukum. Dia apa Quran tapi haid dan merakan anunya aja bunyi asetnya. Montok bang guru, dia untung dia. Ada hebat, makanya aja orang Quran dia montongnya. Adapun hadis asghar seperti adapun hadis akbar hadis paling besar seperti haid dan nifas, maka haram dengan dia haid dan nifas. Yang haram dengan hadis asghar dan hadis mutawassit
Ini kita bahas minggu aina pula. Ini panjang lebar pembahasan. Ini jamnya kadang juga kita anak dengan isyarat pula. Kemudian kita sehat panjang umur. Minggu aina kita bahas pula. Al-Fatihah. Iya, dan Allah ya Nasta'in. Allah ya واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك ونتواصل بحبيبك المصطفى ان تقضي حاجاتنا وان ترزقنا ولجميع الحاضرين والحاضر صحه عافيه والسلامه وطول العمر في طاعه الله وكذلك يا الله الخلق من هدي اشف مرضاه ولا شفاء الا شفاؤك شفاء من الله ان شاء الله وارزقه صحة عافية وارزقه صحة عافية وارزقه صحة عافية بجاه خير البرية برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم